Yang sakit engkau sembuhkan, yang terikat engkau lepaskan.
Tuhan Bapa. Dalam nama Yesus, supaya nama Tuhan ditinggikan dan hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Semuanya bersukacita, amin. Amin. Bilang sama kiri kanannya, biarpun kantong kering senyum jangan garing ya. Ya, karena kasih Yesus tidak pernah kering. Amin. Ya, biarpun kantong kering senyum jangan kering, jangan garing. Karena apa? Karena kasih Yesus tidak pernah kering. Ya, dia selalu mengalir ya. Selalu baru setiap hari. Ya, selalu datang memperbaharui kita, selalu datang menyentuh hati kita. Ya, bagian anggota tubuh kita itu yang paling gampang itu memang disentuh hati. Ya, orang mau sekeras apapun, sekokoh apapun, sesangar, seberingas apapun, tapi begitu kita beritakan tentang kasih Yesus, kasih Tuhan, itu hatinya bisa kelepek-kelepek ya. Ya, bahkan preman-preman pun bisa nangis meraung-raung seperti anak-anak. Oleh sebab itu mari kita menikmati kasih Tuhan. Masuk kepada Jumat Agung, ya nanti minggu depan hari Jumat sudah Jumat Agung, akan masuk lagi hari Minggunya kepada kebangkitan. Mari kita mengingat kembali bagaimana karya salib dalam hidup kita. Sungguh semuanya karena anugerah, tidak ada kebaikan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Bapa dengan alasan karena saya baik, karena alasan saya saleh, karena saya tidak nakal, karena saya tidak jahat. Tidak ada alasan. Satu-satunya alasan kita datang sama Tuhan karena Dia lebih dulu menemukan kita dan Dia yang membawa kita mendekat kepadanya. Amin. Nah, tema kita di bulan April ini adalah rekonsiliasi adalah anugerah Tuhan. Nah, kita perlu belajar ya bahwa saat ini konflik di mana-mana ya, bahkan konflik dunia ya, bangsa dengan bangsa, konflik antar gereja, konflik di dalam internal gereja, konflik skup yang lebih kecil lagi adalah antar di dalam keluarga, antar anggota keluarga, ya, konflik sesama manusia, semuanya itu nggak ada dasarnya. Kenapa bisa konflik muncul? Konflik muncul pertama kali itu karena dosa. Karena dosa di Taman Eden itulah konflik muncul pertama kali. Akibat konflik orang nggak bisa menerima satu dengan yang lain. Dan manusia lebih dari satu hidupnya pasti konflik. Manusia lebih dari satu hidupnya pasti konflik. Kenapa? Karena setiap kita ini punya pandangan yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, punya perasaan yang berbeda, bahkan punya cita-cita yang berbeda, ya semua. Bahkan punya keputusan yang berbeda. Semuanya kita nggak ada yang sama. Bahkan manusia yang dilahirkan dari satu rahim ibu pun dengan satu bapak yang sama, bahkan kembar identik sekalipun itu berbeda. Ya, itu berbeda. Ya, bisa konflik. Konflik ini dimulai dari mana? Nah, kita belajar tema kita ini bagus-bagus ya. Januari itu temanya keren kali. Sudah dimulai dari sebuah keluarga, karena keluarga adalah anugerah Allah. Masuk kepada Februari itu apa? Ketaatan juga adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa taat kepada Allah kalau tidak dikaruniakan. Jadi nggak ada orang yang tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus itu mampu untuk taat. Tidak ada seorang yang tanpa Roh Kudus, tanpa Yesus bisa hidupnya bisa damai ya. Semuanya itu bermula dari Tuhan. Lalu tema Maret adalah persembahan juga adalah anugerah. Masuk kepada April itu bicara rekonsiliasi adalah sebuah anugerah. Katakan anugerah. Nah, rekonsiliasi merupakan suatu pesan dari Tuhan yang sangat penting sehingga gereja merasa perlu mengangkat tema tentang rekonsiliasi. Bahkan kalau kita baca dari Kejadian dan Wahyu, ya sampai kepada Wahyu, sebelum Wahyu, kita terakhir sebelum Wahyu, itu bicara tentang rekonsiliasi. Ya, bagaimana rekonsiliasi terjadi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, yang menjual dia, yang membuang dia, yang memisahkan dia dari bapak yang mengasihi dia, dari keluarganya, masuk menjadi budak, kemudian di dalam menjadi budak pun tidak ada satu kesalahan yang berarti, yang sangat mengerikan, yang membuat dia harus jebloskan ke dalam penjara, bukan karena kesalahannya,
Anyway, kadang-kadang bukan karena kesalahan kita, kadang-kadang kita itu difitnah, bukan karena kesalahan kita kadang kita dijatuhkan, bukan karena kesalahan kita kadang-kadang kita itu dibuang ya. Tapi ada rancangan Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ada hal yang baik yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Lalu ini sangat penting pesan rekonsiliasi. Bahkan kitab Maleakhi itu menjanjikan rekonsiliasi, ditutup dengan tema rekonsiliasi. Maka hati Bapa, hari-hari terakhir hati Bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya baru sebelum Tuhan datang memukul bumi. Nah, lalu pesan ini penting. Rekonsiliasi itu terus menerus, ya, bukan hanya sekarang, bukan hanya tema ini di bulan ini, tapi rekonsiliasi ini berjalan terus selama kita hidup, selama kita berinteraksi sama manusia, selama kita berinteraksi dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Konflik itu rentan ada dan selalu ada dan tidak bisa dihindari. Nah, baru kemudian kekristenan itu bukan agama di mana manusia dengan mencari Allah atau manusia menemukan Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh agama-agama. Bahkan kalau kita lihat perjanjian lama, setiap orang mau rekonsiliasi sama Tuhan, maka mereka harus membawa korban-korban persembahan untuk merekonsiliasi dirinya. Tapi kerennya di perjanjian baru, Yesus lahir dan menjadi anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat, yang sempurna, itu menjadi korban persembahan, ya, menjadi korban untuk menjadi korban sekali untuk selama-lamanya, bahkan sesempurna-sempurnanya. Jadi kita tidak lagi hidup dengan cara-cara yang lama, tapi cara-cara anak perjanjian. Di mana dimulai? Dimulai dari Yesus. Segala sesuatu dimulai, inisiatornya adalah Allah sendiri. Kekristenan itu Allah yang berusaha, nggak ada usaha kita. Sampai hari ini kalau kita ada di tempat ini nggak ada usaha kita. Kalau kita hari ini bisa datang beribadah ke tempat ini, saya terlalu percaya itu karena inisiatifnya Allah lewat pribadi Roh Kudus menarik setiap kita untuk datang ke sini. Banyak juga yang nggak beribadah, banyak juga ya. Lalu kemudian kekristenan berbicara tentang Allah merendahkan dirinya untuk berdamai dengan manusia dengan cara mengorbankan dirinya sendiri untuk menghapus penghalang-penghalang yang menghalangi manusia bersekutu dengan Tuhan atau berdamai dengan Tuhan. Jadi akibat dosa manusia itu terpisah dengan Allah. Ya, dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Terpisah. Allah tidak bisa mendatangi manusia, manusia tidak bisa mendatangi Allah. Itu yang dilakukan di Menara Babel. Mereka berusaha membangun tinggi, ya, membangun bangunan yang tinggi untuk puncaknya itu bisa sampai kepada langit. Usaha mereka mencari Allah. Ya, banyak orang berusaha mencari Tuhan, mencari Tuhan. Tapi kekristenan, Tuhan yang mencari kita. Dengan cara apa? Dengan merendahkan diri menjadi manusia dan mati di kayu salib. Ini yang patut harus kita syukuri, Bapak Ibu. Ya, ini satu pesan yang harus kita syukuri. Lebih dari pergumulanmu, lebih dari doamu yang tidak dijawab, lebih dari tantangan persoalan yang sedang diperhadapkan kepada kita, bahwa pengorbanan Kristus tidak sebanding dengan itu. Terlalu besar. Lalu tadi apa? Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kasih Tuhan itu sungguh besar, sangat besar. Dan Dia baik, kebaikannya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya itu nggak pernah berubah. Kita yang sering berubah. Kenapa? Kadang-kadang banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan. Ya, doa yang belum dijawab membuat kita merasa Tuhan nggak mengasihi kita. Sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Namun kita mulai belajar. Arti rekonsiliasi menurut KBBI, rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke dalam semula, keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan. Jadi rekonsiliasi itu bukan soal kalah menang, atau saya kalah kamu menang, atau kita dua-dua kalah. Tapi rekonsiliasi adalah justru kedua-dua belah pihak itu dimenangkan. Ya, tidak ada yang kalah, win-win, sama-sama dimenangkan. So, dosa memisahkan manusia dengan Allah sehingga perlu rekonsiliasi. Maka rekonsiliasi pertama itu adalah inisiatif Bapa.
Bapalah inisiatornya. Kenapa? Karena dosa. Tidak bisa diselesaikan dengan pengorbanan darah hewan, kambing, domba. Itu gak bisa menyelesaikan dosa manusia. Itu hanya lambang kepada kedatangan Kristus. Simbol-simbol menuju kepada Kristus. Yesaya 59 ayat 1-2. Yesaya 59 ayat 1-2. Yuk. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang urgensi, sesuatu yang penting, sesuatu yang utama dan terutama di dalam pemberitaan firman Tuhan. Apapun firman Tuhan, yang menjadi tolak ukur dasar utama adalah penyelesaian dosa. Ya, tidak ada yang tidak berdosa, semua sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua sudah berdosa. Dan karakter dosa itu apa? Memberontak. Karakter dosa itu apa? Suka konflik. Karakter dosa itu apa? Suka yang tidak baik, suka yang jahat, kebencian, kemarahan, dendam. Itu adalah sifat-sifat dosa yang dilahirkan akibat daripada pemberontakan. So, Tuhan punya inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi. Dari Tuhan datangnya. Katakan dari Tuhan. Bukan dari kita. Semua datangnya dari Tuhan. How? Bagaimana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat bahwa Yesus sendiri, Bapa sendiri, inkarnasi jadi manusia, menjadi anak Allah, menjadi Yesus, menjadi manusia seutuhnya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya darahnya boleh dicurahkan buat setiap kita. Yohanes 1 ayat 22, ayat 2, Yohanes 1 ayat 2, ayat 2. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 2. Sorry. 1 Yohanes 2 ayat 2. Iya, satu ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi, apa yang terjadi? Makanya saya selalu katakan, pendamaian dan perdamaian itu tidak sama, meskipun kelihatannya sama. Pendamaian adalah pure, seutuhnya, sepenuhnya, seharusnya, inisiatornya berasal daripada Tuhan. Tidak ada upaya manusia di dalamnya. Semuanya dari Tuhan. Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi ciptaannya, mengasihi kita, mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu inisiatornya Tuhan. Lalu ketika Allah yang mendamaikan dirinya datang menjadi manusia, mendamaikan kita, mati di atas kayu salib, satu tujuannya, yaitu pendamaian. Dia mendamaikan, darah Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Lalu maka ketika kita masuk ya ini ya, kepada orang-orang yang sudah didamaikan lewat pelayanan pendamaian, maka kita sebagai orang yang sudah didamaikan harusnya bisa menjadi pelayan-pelayan pendamaian dan hidupnya benar-benar mau berdamai. Ya, pendamaian inisiatif Tuhan, tapi perdamaian dengan sesama adalah ada bagian kita. Apa yang dikatakan Alkitab? Kalau itu bergantung kepadamu, sedapat-dapatnya hiduplah berdamai dengan semua orang. Artinya perdamaian itu ada upaya andil manusia di antara manusia yang berkonflik. Ada. Tapi rekonsiliasi pertama itu dilakukan oleh Allah. Sangat mustahil orang bisa melakukan perdamaian tanpa menerima pendamaian. Seberapa banyak kita punya keluarga besar? Ketika keluarga besar konflik, maka akan diutus orang-orang untuk mendamaikan. Betul ya? Betul ya? Mendamaikan tua-tua ya. Suku-suku tertentu itu ada yang bagian untuk mendamaikan kalau ada keluarga yang konflik.
Tapi saya lihat nggak damai-damai juga. Ya, pada saat ketemu, oke, ya udah cerita, ya oke, salam ya, salam, damai, damai ya, damai. Ya udah damai ya udah. Udah. Tapi waktu ketemu, lagi kata kalau kasihan kan. Nah, gitu. Ketemu nanti, tapi nggak damai juga. Karena rekonsiliasi perdamaian yang dari Tuhan itu, pendamaian dari Tuhan itu, kita, ayo aduk. Kalau Bapak itu sudah kan dari tadi. Ini ya. Ini awalnya kami baik. Kita sering ngebakso sama, ya kan? Kita sering makan sama, kita ngobrol. Kita ini kami deket, ya kan? Cuman karena satu hal mungkin bercandanya saya kurang dia suka dan menyinggung dia. Akhirnya padahal kami sahabat dekat. Sering ngomong sama rahasia dia pun aku tahu. Rahasia aku pun dia tahu. Tapi karena ada satu masa, akhirnya kami konflik. Karena manusia lebih dari satu pada dasarnya bisa konflik. Akhirnya konflik kami jadi musuh. Berjauhan. Ayo, sana. Berjauhan. Akhirnya kami konflik. Kami nggak bakso bareng lagi. Kami nggak bisa ngobrol bareng lagi. Pokoknya hubungan kami sudah rusak. Ya, rusak. Dia nggak suka saya nggak suka. Waktu berita rekonsiliasi ini muncul, apa yang harus saya lakukan? Bagian kita taat. Bagaimana cara mulai rekonsiliasi? Dimulai menerima pendamaian dulu dengan Allah. Kita harus menerima pendamaian lewat darah Yesus dulu. Oh, saya tuh memang salah. Ini butuh kerendahan hati, Bapak Ibu. Orang yang mau berdamai itu harus rendah hati. Nggak ada orang yang berdamai itu sombong. Agak apapun nih kau ya, tapi jangan kebut lagi. Itu bukan berdamaian. Itu bukan berdamaian itu. Itu bukan berdamai itu. Kan ada orang kayak gitu. Ya, udah ya, maafkan kau ya, udah ya, jangan ulangi lagi ya. Itu bukan berdamai. Itu bukan berdamai, itu sombong. Ya kan, itu bukan berdamai itu. Itu cari masalah. Baru dibilang nggak perlu aku ngaku itu katanya. Kan jadi berantem kan? Jadi berantem nggak? Berantem. Tapi kalau kita sudah punya menerima pendamaian bersama dengan Tuhan, ada kasih yang begitu besar di dalam hati kita. Sehingga kita itu berlomba-lomba untuk mendahului, untuk berdamai. Berlomba-lomba untuk lebih dulu mendatangi, terlepas siapa yang salah, siapa yang benar. Yang aku tahu kalau bertengkar pasti dua-duanya salah. Nggak ada yang salah, satu benar. Jadi kalau orang datang mau rekonsiliasi, datang sama saya. Bu, kami berantem gara-gara dia. Terus yang gara-gara dia. Aku udah gini-gini aja, sampai pusing kepala. Karena nggak selesai, langsung aku bilang, diam. Dua-dua kalian salah. Langsung diam orang itu. Karena kalau bertengkar itu dua-dua pasti salah. Nah, waktu mau rekonsiliasi sama seperti Tuhan kan, kita gini. Ayo dua orang lagi. Buat dia. Kamu jadi Yesus, sini, kamu orang berdosa. Kan itu udah terpisah, benar nggak? Kan udah terpisah ini kan? Akibat dosa kan sudah terpisah nih. Lalu Yesus ini sebelum dia terpisah akibat dosa, sama manusia di Taman Eden nggak? Di Taman Eden sama-sama mereka kan? Ngobrol. Tuhan buat apa tuh? Hewan dari debu tanah yang kasih sama Adam. Adam bilang, oh ini kucing Tuhan, oke kucing. Kok dia kasih nama tuh? Baca kita kalian, dan berpikir aku bohong. Adam yang kasih nama. Jangan bilang Tuhan yang kasih nama anjing, hewan itu bukan Tuhan. Adam yang kasih nama. Jangan salah ya. Maka baru tahu. Tidak sekali tidak. Mana aja kita selama ini? Di mana kita selama ini? Baca kita kejadian ya. Jadi Tuhan tuh bentuk kucing, ya bentuk-bentuk, makasih ada. Semut, ada yang kasih nama semut. Makanya nggak ada telur, yang ada ayam. Karena Tuhan nggak pernah ciptakan telur, Tuhan ciptakan ayam. Nanti kalau tanya telur apa ayam duluan, pastikan ayam. Karena kita udah baca Alkitab, kata pendeta. Dia baca buka Alkitab dan ya. Makanya kan kalau ke gereja sekarang udah nggak pernah orang ke gereja bawa Alkitab. Ya kan, di gereja aja nggak bawa Alkitab, apalagi di rumah dibuka Alkitabnya. Aman, dahai saudara. Waktu masih mereka belum terjadi dosa masuk ke Taman Eden, maka Adam dan Hawa dan Tuhan tuh suka bercengkrama karena mereka masih dalam situasi yang belum ada dosa masuk.
Begitu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, apa yang terjadi? Maka manusia terpisah dari Allah. Oke, maka ada jurang yang begitu luas. Manusia tidak bisa datang kepada Allah, Allah tidak bisa datang kepada manusia, karena manusia berdosa, Allah kudus. Manusia dengan upaya untuk datang kepada Tuhan lewat berbagai cara, itu tidak buat Tuhan bisa berbalik, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Maka Tuhanlah inisiator pertama. Tuhan yang punya inisiatif untuk berdamai, untuk melakukan pendamaian. Itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Lalu Tuhan datang menjadi Yesus dalam rupa manusia. Kenapa? Karena kasihnya. Karena kasihnya, supaya Yesus yang mati di atas kayu salib itu bisa menjadi jembatan pertemuan antara Bapa dan antara manusia. Yesus yang mendamaikan lewat darahnya. Waktu Yesus damaikan Allah Bapa dengan manusia, Bapa nggak ingat-ingat lagi dosanya itu. Bapa nggak ingat-ingat lagi. Bapa bisa lagi jalan sama manusia. Makanya di Ibrani berkata bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, tirai itu udah terkoyak. Kalau dulu ada batasan, tidak semua orang bisa datang kepada Allah. Hanya imam besar yang boleh. Itu pun setahun sekali, nggak semua orang. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, itu batasan itu terkoyak. Yang dulunya kalau datang sama Tuhan tuh harus lewat imam. Makanya sekarang di gereja pun banyak, kalau mau datang didoakan kan, aku mau pendeta itulah, kayaknya pendeta itu bisa mendoakan aku. Lebih manjur aku kalau didoakan. Ada juga dia bahkan yang sakit hati karena gak kudoakan di meja kudoakan. Dia kepengen kudoakan. Padahal setiap kita ini ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita semua punya kuasa yang sama. Katakan kuasa yang sama. Waktu mereka didamaikan oleh Kristus, waktu Kristus mendamaikan manusia dengan Bapa, maka manusia itu, kita ini sekarang sudah bisa berjalan bersama dengan Yesus. Sudah bisa berjalan lagi dengan Allah, bisa ngobrol sama Allah. Silakan dulu. Bisa ngobrol dengan Tuhan. Setiap kita bisa berbicara dengan Tuhan. Bukan hanya pendeta, setiap kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bisa berjalan dengan Tuhan. Itulah rekonsiliasi. Hubungan yang tadi terputus, yang tidak baik, ketika direkonsiliasi hubungannya baik kembali. Tuhan kembali berjalan dengan kita, dan kita kembali menjadi umatnya. Kita kembali menjadi anaknya. Bagaimana dengan saya, dengan sesama manusia? Waktu saya konflik, tadinya kami hubungan baik dan konflik, maka saya harus rekonsiliasi. Gimana caranya rekonsiliasi? Saya akan berusaha untuk sedapat-dapatnya itu berusaha hidup damai. Saya akan cari teman saya. Ayo, sorry ya kemarin ya, aku yang salah, aku yang menyinggung kamu jangan marah ya. Memang aku ambil uang di dompet, nggak kasih tahu, bayarnya bakso kita, tapi udahlah kayak mana pun ceritanya aku yang salah. Maafkan aku ya. Kemudian kami bisa berjalan kembali, kami bisa ngebakso bareng, kami bisa shopping bareng lagi, kami bisa ngobrol lagi. Seperti waktu kami belum konflik. Silakan itulah rekonsiliasi. Jadi kalau kita bilang kita sudah mengampuni, kita sudah rekonsiliasi, aku kok udah mengampuni Bu, udah nyedikin punya sering kali Bu, tapi udah mengampuni dia Bu. Tapi maaf lah Bu ya, kalau untuk kembali seperti dulu gak bisa kayaknya. Berarti kau belum rekonsiliasi, jangan bohong. Jangan bohong, bilang aja Tuhan Tuhan cipnai. Sakit kali nggak bisa ngomongin Tuhan, tapi kan temanya harus berdamai. Nih, ya kita harus paham ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Ini karena sesi terakhir, kedua saya bisa agak lama. Oke. Roma 5 ayat 10 sampai dengan 11. Ini ayat besar, saya mesti baca ya. Saya tahu di sini jemaahnya udah hafal semua ya. Karena doa pengerja FA pun ayatnya ini terus kan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dulu yang kita jauh, dulu yang kita belum datang sama Tuhan, dulu kita yang belum menerima Yesus, aja pun sudah didamaikan. Apalagi sekarang waktu kita sudah ada di dalam Kristus, maka lebih lagi kuasa pendamaian itu bekerja di dalam hidup. Ya, jadi jangan ada yang terintimidasi. Lanjut ayat berikutnya, ayat 11.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi kalau kita bermegah bukan karena rumah kita besar, bukan karena emas kita banyak, apalagi hutang yang banyak. Jangan kita bermegah dengan itu. Jangan kita bermegah dengan itu. Kita bermegah karena kita menerima pendamaian itu. Itulah harta yang paling bernilai. Ya, kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Kalau kita kehilangan Yesus, kita kehilangan segalanya. Oleh sebab itu hari ini pastikan engkau ada bersama dengan Yesus, supaya kita punya segala-galanya. Nah, Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Roma 3 ayat 23. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan upah dosa itu adalah maut. Tapi oleh kasih karunia anugerah daripada kematian Kristus di kayu salib, maka setiap kita ini sudah diperdamaikan. Waktu kita sudah diperdamaikan melalui pelayanan pendamaian yang Yesus lakukan, apa yang terjadi? Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi yang ada di dalam. Jadi tidak semua orang yang ke gereja yang tidak dihukum, tapi orang yang di dalam Kristus yang tidak dihukum. Ini hati-hati nih dengan ayat ini. Karena banyak memplesetkan ayat ini, sekali selamat, udah selamat selama-lamanya. Pokoknya anugerah itu anugerah itu sekali. Pokoknya sekali selamat, ya. Tapi ayat ini mencatat, tunggu dulu, jangan buru-buru, kita masih lama ini. Kita pulang jam 4 itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Bagaimana disebut di dalam Kristus? Yaitu waktu kita menjadi ciptaan yang baru, kita meninggalkan yang lama dan hidup di dalam hidup yang baru, itu disebut tinggal di dalam Kristus. Ya, maka dosa-dosa yang ada itu diselesaikan. Jangan dideposito dosa. Orang suka deposito dosa. Ya, nabung dosa. Ya. Baru kemudian, yuk, tidak ada penghukuman ayat 2. Baca sama-sama. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apabila orang hidup dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin oleh kebenaran, maka tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Lalu dikatakan lagi di sini, rekonsiliasi bukan bicara benar salah. Tadi saya sudah umumkan, saya sudah sebutkan tadi. Kenapa kita sulit rekonsiliasi? Kenapa kita sulit untuk berdamai? Kenapa kita sulit untuk menggapai yang namanya perdamaian? Kenapa kita sulit untuk kembali berdamai? Kayak tadi udah konflik, tapi bisa kembali balik lagi, ya. Bisa kembali lagi seperti semula sebelum ada konflik. Ya, saya bicara ini, ya Bapak Ibu, bukan berarti saya nggak pernah konflik, ya. Tapi saya adalah orang yang nggak suka konflik terlalu berkepanjangan. Saya orang yang suka damai. Kenapa? Karena Matius mencatat berbahagialah orang-orang yang suka, karena dia akan disebut anak-anak. Jadi kalau kita nggak suka damai, kita anak siapa? Anak simbolis dari itu. Wah, anak simbolis ini ngapain dari di rumah bapaknya di gereja ini, coba? Aman, guys. Karena kita merasa kita lebih sempurna dari yang lain, ya. Karena kita merasa kita lebih benar, yang lain salah, gitu ya. Karena di hari-hari sekarang ini, di zaman now ini, banyak kali playing victim. Tahu playing victim? Dia merasa dia korban, padahal dia pelakunya. Kita bilang kita tersakiti, padahal kita yang lebih sering menyakiti hati orang lain. Kita sering melukai orang lain. Kita sering melakukan yang jahat kepada orang lain. Tapi waktu terjadi masalah, iya gara-gara dia itu, kenapa kau nggak gereja lagi sekarang? Iya gara-gara dia aku nggak suka. Saya berpikir ya, ini Tuhan udah mau datang kali yang kedua. Kalau ini aja yang kita urus gereja ini, terangkat nggak kita ini? Ya terangkat nggak kita ini? Kalau hanya ini aja yang kita urus, masalah sakit hati, masalah kecewa, aduh. Jadi bukan masalah. Kenapa orang sulit rekonsiliasi? Karena dia merasa dia benar. Di dalam gereja pun gitu. Kalau kami, pengerja kami ada konflik itu, di
diperhadapkan sama kami. Ya ibu kasih tahu dia bu, dia itu bu. Jadi bapak, aku nggak gitu, dia bu. Lah konflik itu kan terjadi dua-dua. Ya, dua-dua salah, nggak ada yang benar. Suami istri pun berantem, bukan satu yang salah. Dua-dua salah, nggak ada yang benar. Tengok suami istri kalian, tengok suami kalian, tengok istri kalian. Itulah si pembuat masalah itu. Kalau nggak ambil ada handphone kita. Coba naikkan handphone kita, buat handphone. Keluarkan handphone kalian. Malu-malu kalian, keluarkan handphone kalian. Buka kameranya. Buka kameranya. Terus foto diri kalian. Itulah si pembuat masalah itu. Itu dia yang dipoto itu, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Jadi orang yang rendah hati itu tidak pernah merasa dia lebih benar, orang lain yang salah. Dia nggak merasa bahwasanya dia lebih hebat, dia lebih sempurna dari orang lain. Maka konflik itu bisa akan cepat selesai. Lalu bagaimana rekonsiliasi itu terjadi, bekerja di dalam keluarga? Ya, saya hari ini akan fokus bicara tentang keluarga. Rekonsiliasi itu harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya rekonsiliasi, keluarganya sehat, imannya, keluarganya sehat secara roh, secara jiwa, secara tubuh, maka gereja itu akan kuat. Kalau gereja kuat, kota kita ini akan kuat. Kalau kota ini kuat, bangsa kita akan kuat. Semuanya itu dimulai dari sebuah keluarga. Rekonsiliasi yang Yesus lakukan itu dimulai dari keluarga. Lihat pelayanan yang Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi ini, dia itu datang ke rumah-rumah, merekonsiliasi hubungan. Ya, siapa yang menonton film The Last Supper? Sudah ada nonton? Sudah ada yang nonton ya? Sudah, angkat tangan yang sudah nonton. Ya, itu filmnya cukup bagus sebenarnya. Ya, sangat bagus dan layak ditonton. Saya rekomendasi. Kenapa? Yesus itu ya, dia merekonsiliasi murid-muridnya ketika waktu dia mau disalibkan. Ya, dia cuci kaki, basuh kaki murid-muridnya. Nanti tonton aja kalau udah mau keluar di Netflix kayaknya. Rekonsiliasi itu dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana memulai rekonsiliasi dalam keluarga? Kolose 3 ayat 13. Yuk, Kolose 3 ayat 13. Yuk, 3 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, gini, saya selalu begini. Kalau kita mau balas jahat sama jahat, saya selalu berpikir gini, udahlah, ngapain? Gak ada habis-habisnya. Gak ada habis-habisnya. Gak akan selesai-selesai kalau jahat kita balas dengan jahat. Tapi kalau orang jahat kita balas dengan kebaikan, kemungkinannya ada banyak hal. Kemungkinannya orang itu bisa bertobat. Kemungkinan yang berikutnya itu kita itu akan mengalami yang namanya terobosan-terobosan. Nah, ini dibutuhkan kerendahan hati. Nah, saya itu sering mengalami hal-hal berhubungan dengan rekonsiliasi. Karena suka atau nggak suka, hidup kita itu setiap hari harus rekonsiliasi. Coba, setiap hari banyak aja yang kita lihat yang nggak pas di mata kita. Lihat pasangan kita nggak pas, lihat anak kita nggak pas, lihat menantu kita nggak pas, lihat mertua kita nggak pas, lihat gereja ini nggak pas, lihat pengungsi nggak pas, lihat pengkhotbah nggak pas, semua nggak pas di matanya. Makanya pindahkan aja ke hidup, biar pas. Kenapa kita selalu melihat sesuatu itu nggak pas? Karena mata hati kita itu gelap. Kita nggak bisa lihat yang baik. Oleh sebab itu, apa yang pertama harus dilakukan? Sabar satu dengan yang lain. Ya, ampuni. Sudah, ampuni kan nggak sampai harus mati di kayu salib. Udahlah, susah kali sih kalian kalau salah gitu. Aku tuh kalau aku mau nggak penting, aku salah, aku benar. Kalau ada terjadi konflik langsung udah tadi. Maaf lah ya Pak ya tadi ya, kayaknya Bapak tersinggung ya. Bilang Bapak gak mau mati dan tersinggung kan, ya kan? Dikit kan, tersinggung kan Bapak kan? Saya tuh begitu, jadi jangan sampai berlama-lama. Ya, saya pernah memimpin satu saya pikir lah saya jaga-jaga dari tadi. Kok nggak dari tadi dibilang gak lain?
Waktu saya memimpin pertemuan mengerja, ya, maka gembala mulai ngomong sama saya seperti ini. Bu Linda nanti sampaikan Pak bahwa setiap pengerja minggu pertama itu tidak boleh keluar melayani, karena minggu pertama gembala melayani, maka semua pengerja wajib masuk perjamuan kudus. Tidak ada alasan pelayanan di luar, tidak ada alasan oh no ini enek, pokoknya nggak ada alasan. Namanya wakil gembala harus menyampaikan apa yang gembala sampaikan, dan itu memang benar. Ada peraturan yang tidak tertulis tetapi merujuk ke sana, itu yang namanya etika pelayanan. Ya, saya anggap di sini semua jemaatnya dewasa. Lalu apa yang terjadi? Maka mulailah kami doa pengerja. Doa apa pujian penyembahan enak, udah nyumbau, udah nangis-nangis lah ya kan, udah selesai. Masuk ibu gembala masuk bawa topik rekonsiliasi, ya membahas ya kan. Baru udah selesai ditutup firman Tuhan. Maka ada laporan per bidang, itu biasa bagian saya ya. Lalu kemudian saya masuk ya kepada ini ya buat Bapak Ibu sebagai pengerja, adik-adik semua pengerja saya bilang. Nah, mulai bulan depan kita ayo sepakati bahwa setiap minggu pertama kita akan perjamuan kudus. Jadi tidak ada boleh satupun pengerja yang keluar melayani, kemanapun tidak boleh. Duduk, diam, dengar, ikut perjamuan kudus. Ini belum selesai ngomong nih, karena dapat berikutnya lagi, tiba-tiba dari sana pengerja udah naik tangannya, maaf ya Bu, maaf. Jadi saya pun kaget juga, untung saya nggak serangan jantung. Maaf Pak, maaf Bu, jadi kayak mana kalau pas PI kita? Susah loh cari driver gini. Saya belum selesai ngomong, gini dia itu Pak, ya tapi gini, terus dijawabin. Jadi ini di forumnya umum, kita itu pelayan Tuhan, bicaranya pelayanan tapi pendamaian, tapi kita nggak berdamai gitu loh. Dilihat orang nggak baik gitu ya. Lalu ini bukan yang pertama saya digitukan dengan orang yang sama. Ya Bapak Rebecca itu tahu, Pak David itu paling tahu dia. Dan ini bukan pertama kali saya diperlakukan seperti itu. Sudah sangat sering di depan umum diperlakukan, itu aku udah terlalu sering. Jadi udah kasep aku gitu. Kalau dipermalukan itu udah biasa. Udah nggak mengganggu hatiku lagi, udah biasa itu aku. Jadi kalau Bapak Ibu dipermalukan itu masih sakit hati, berarti Anda belum terbiasa. Jadi terbiasalah dipermalukan, terbiasalah direndahkan, supaya Anda jadi biasa untuk rendah hati. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, dia udah marah, saya diam aja. Saya diam, ini udah mau nangis. Nangisnya ini bukan apa-apa, nangisnya ya Tuhan, kalau kayak gini kayak mana lah kami ke surga kalau nggak berdamai. Pulang mau saya salami, dia udah pergi duluan. Aku sudah bergumul di rumah, gimana caranya aku berdamai? Gimana cara aku berdamai? Karena aku mau berdamai. Aku mau berdamai. Sampai pertemuan pengerja bulan ini, dia pun nggak datang dan dia tidak mau berdamai. Nah, aku berencana pulang dari sini, aku mau ke rumahnya bawa dia. Karena kalau kita nggak berdamai, kita bicara tentang perdamaian itu nggak ada artinya. Seperti tong kosong tapi nyala. Jadi untuk bisa berdamai kita butuh kerendahan hati, bukan siapa benar salah, bukan siapa yang sempurna. Saya suka pepatah bahasa kali ini. Kalau si salah, aku si roba. Jadi gini, orang yang bersalah, aku yang berubah. Kalau kita kan pepatah kita kan, kalau kau salah berubahlah kau nggak berubah. Tapi coba sekali ini kita ganti yuk. Kalau dia yang bersalah, nggak apa-apa yuk aku yang berubah. Kalau dia nggak sabar, nggak apa-apa yuk aku yang sabar. Kalau dia marah, ya nggak apa-apa aku yang mengalah. Aku yang mengalah. Kalau dia nggak mau mengalah, nggak apa-apa aku yang mengalah. Kan nggak sampai disalibkan. Kecuali mengalah kan disalibkan. Kan nggak sampai mati kita kan, nggak sampai mencucurkan darah. Ya sudah, ya datangi. Apalagi keluarga kan. Keluarga kalau konflik itu paling sulit. Nanti datang di pesta yang duduknya di sana di ujung, duduknya di sini. Nggak bisa berdamai, ya. Tapi kita tinggal di rumah Bapak yang penuh damai. Aneh juga, bicaranya bicara damai, tapi nggak suka damai. Suami istri kalau berantem, coba lebih banyak bapak-bapak apa mama-mama enak? Bapak-bapak yang banyak ngomong. Enggak, lebih banyak bapak. Udah, nggak usah kita berdebat di sini. Lebih banyak bapak-bapak yang suka mengalah. Karena saya konselor perkawinan, udah banyak yang konseling sama saya. Kalau berantem suami istri, lebih banyak bapak-bapak yang mengalah. Kenapa bapak-bapak mengalah? Bukan karena dia suka damai, dia nggak suka ribut itu.
tidak. Dia nggak mau ribut, dia nggak mau, dia udahlah kayak istriku itu Bu, udahlah ngalah aja. Tapi bukan karena dia mau damai. Berapa banyak perkawinan suami istri menyimpan luka masing-masing. Tiba-tiba seperti bom waktu aja. Kita lihat tiba-tiba kenapa mau bercerai? Kenapa mau bercerai? Kita lihat baik-baik ke gereja pegangan tangan. Habis doa berkat cepika-cepiki mau cerai, kita ngapain? Tiba-tiba mau bercerai. Ternyata sudah menyimpan bom banyak sekali persoalan di dalam dirinya yang tidak direkonsiliasi, yang tidak diselesaikan. Maka menjadi bom waktu, tibanya mau bercerai. Kita kaget-kaget kadang-kadang. Kaget-kaget kita. Bu, kami mau bercerai. Kita lihat pengerja. Ya, dan itu sedang terjadi marak hari-hari ini. Lalu, nah, bapak-bapak saya mengajarkan ya. Ini kan saya mau mulai dari keluarga. Nggak mungkin aku cerita tentang gereja. Tadi pagi udah aku ceritakan, nanti nggak ada ceritaku yang lain, nggak enak ya. Aku ceritakanlah yang lain ya. Tadi pagi agak sedikit berbeda sama hari ini. Nah, suami-suami ini harus mengerti. Jangan berlaku kasar kepada istri. Jangan berlaku kasar. Verbal, ya. Kadang-kadang jangan kita yang bilang enggak, Bu. Istri kita tanya berlaku kasar ya bersama dia. Kalau kita enggaknya kita bilang semua, karena kita kan selalu benar. Peraturan pertama aku selalu benar, peraturan kedua kalau aku salah, aku peraturan pertama aku nggak pernah salah, kan gitu ya. Lalu kita ini tanya sama perempuan itu, satu, hatinya itu mudah terluka. Nah, kasar itu tidak hanya berbicara tentang pukulan, bukan fisik, tapi verbal. Kau memang sama kok kayak mamamu tukang utang. Nah, itu kasar itu loh. Kasar itu. Kasar itu. Kau sama kok kayak bapak mau beli kali kau. Itu kasar itu loh. Kasar itu. Itu kasar. Verbal kan kasar. Coba dia mau menegur kita tapi pakai mama bapak kita yang udah mati pula. Sebab mama bapak kita bangkit dari kuburan gimana coba? Nah, kita kan sering seperti itu, ya. Kenapa bapak-bapak tidak boleh kasar? Supaya doanya tidak terhalang. Supaya setiap apa yang bapak-bapak doakan. Coba gini, kenapa? Saya banyak menemukan bapak-bapak, Bu, kayaknya Tuhan itu jauh Bu sama saya, Bu. Sejauh apa Pak? Saya tanya, saya pun kadang-kadang kan kalau jawab yang aneh-aneh gitu pun jawabanku aneh-aneh juga. Sejauh apa Pak? Saya bilang, pokoknya jauh lah. Dia bilang kayak gitu. Sama surga neraka lebih jauh mana Pak? Saya tanya. Iya Bu, buktinya saya nggak dijawab doa saya. Nggak dijawab doanya. Coba kalau nggak dijawab doanya, ada nggak dosa yang belum diselesaikan? Kan itu dulu kan? Ada dosa yang belum diselesaikan. Udah Bu, saya udah nggak berzina Bu, saya udah nggak menipu ya seperti anak lajang yang disuruh Yesus jual hartanya itu, pelaku hukum Taurat kali dia ya kan, mantap kali hidupnya ya kan. Aku kalau ada anakku perempuan mau juga aku menantuku kayak gitu. Aku nggak Bu, nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Terus kira-kira ibu bapak pernah nggak melukai istri, mengasari istri? Gak ada Bu, gak pernah aku pukul istriku. Sayang kali pun aku sama istriku. Aku kehabisan akal lah, gimana mau konseling lagi? Kalau gitu Pak, panggil istrinya biar kita konseling bersama. Datang istrinya, berdua lah konseling. Ya kemarin kita konseling bapak Bu, kata bapak begini. Jauh, kayak Tuhan tuh jauh dari dia. Terus katanya dia gak pernah ngasarin ibu. Apa kau bilang? Gak pernah kau ngasarin aku? Langsung. Pak kau kasari, kau bilang kau kalau dilayani kau gini, pokoknya dikasari. Tapi tidak dengan fisik, tapi verbal. Ya. Kau sering kau bilang mamaku, yang itu tadi saya saksikan. Kau bilang aku mirip mamaku, kau pelit. Kau bilang aku mirip bapakku, gini. Kau mama bapakku kau hina-hina. Itu kasar. Itu kasar, ya. Itu kasar. Doanya terhalang. Lalu waktu mereka rekonsiliasi, saya bilang sama istrinya, ampuni suaminya juga minta maaf sama istrinya, maka rekonsiliasi terjadi. Nah, ada juga di part-part tersebut tidak langsung rekonsiliasi. Suaminya bilang, iyalah patut kau kasari orang kau jawab aja. Dibalesin lagi istrinya. Makanya kau kalau supaya nggak kasari kau jangan kau jawabi. Carilah istri yang bisu supaya nggak bisa jawab. Carilah istri yang bisu supaya dia nggak bisa jawab. Jadi kalau marah-marah suaminya kan, dan dia nggak bisa mendengar. Jadi
berkonflik dan pasangan masih bisa menjawab, puji Tuhan berarti istrimu belum bisu. Harus bersyukur itu, harus bersyukur untuk itu, harus bersyukur untuk itu. Lalu kalau rumah tangga ini, ya rumah tangga ini rumit sekali. Perempuan suka menyimpan, ya. Yang paling sulit rekonsiliasi itu perempuan. Laki-laki tuh enggak susah rekonsiliasi. Karena laki-laki gini, udah contoh nih, berantem nih suami. Wah, istrinya masih nangis-nangis, suaminya udah pergi ke toilet. Minum kopi, makan goreng, udah kenyang dia, kan udah kenyang pulang dia, tengoknya masih istrinya masih nangis. Kenapa kau nangis? Kenapa? Ah udahlah, tadi cuma itu aku bilang. Istri tadi masih terluka dia, masih terluka. Ah, gitu aja pun kau persoalkan. Udahlah itu ah. Coba. Istri masih menyimpan luka. Ini susah ini dikorbankan, tapi hari ini nggak apa-apa lah dikorbankan sih. Sebenarnya susah dikorbankan di rekonsiliasi. Yang ini harus dilakukan. Makanya pulang tadi udah kenyang, udah. Dia berharap istrinya udah baik-baik aja seperti dia yang udah kenyang. Mana bisa? Tidak semudah itu Ferguson. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Nah istri mungkin pada saat itu juga ya sudahlah, daripada ribut, anak pun udah 6, udah mau 7 lagi. Mau ganti suami pun mana mau lagi anaknya udah 7. Ya udah ngalah itu belum rekonsiliasi, hanya supaya jangan ribut. Kita untuk muka bapak-bapak itu ngalah itu bukan karena berdamai, karena nggak mau ribut, Maka apa yang perlu kita rekonsiliasi? Masing-masing tidak menuntut. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu berkorban. Yesus adalah teladan kasih yang keren. Dia nggak nuntut kita, kau baik dulu ya baru diselamatkan. Enggak kan? Coba, enggak gitu Yesus kan? Kau baik dulu ya baru darahku curahkan. Enggak. Dia mencurahkan darahnya, baik nggak baik kita, kurang ajar kita darahnya udah dicurahkan sama kita. Dia nggak bilang, kau baik dulu ya, pas pulang itu mana? Oke, habis ya darahku ya. Begitu Yesus nggak begitu. Kita yang begitu kita. Ah, kau udah 3 kali kau minta ampun itu aja pun salahmu. Udah sana kau sana. Contoh nih. Ini ada itu Pak. Oh ini istri astagfirullah. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Oh bukannya. Di sini nggak usah. Yang suami istri, saya minta suami istri kasih contoh. Ya saya mau kasih contoh. Bapak ada istrinya Pak? Ah, yang mana istrinya? Udah sini nggak apa-apa. Malah cocok kalau pendoa. Ayo sini. Malah cocok kalau pendoa sini. Cepat udah 1:30 udah lapar kurang ini. Sepanjang hidup nggak pernah nggak konflik toh. Udah berapa lama perkawinan? 13 tahun ya. Nggak mungkin nggak konflik kan. Sekalipun pendoa kan, sering menghadap Tuhan kan, sering menghadap Tuhan kan, nggak mungkin nggak konflik. Kata ada konflik. So gini, waktu ada konflik kedua belah pihak, bapak ini maunya bapak ini, betul ya? Ibu ini juga kepengennya ibu ini. Kalau kepengennya ibu ini terus dipaksakan, kepengennya bapak ini terus dipaksakan, yang terjadi apa? Waktu terjadi konflik, maka masing-masing ngapain? Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa masalah? Contoh, jangan orangnya bertanya nanti terus kalian menyebar gosip. Itu kemarin itu, ada itu sama itu baik kayak gini masalahnya. Terus jawabin dulu. Kalau sudah menginjil berdoa. Tapi kalau udah bergosip lebar mulut. Selebar jalan tol. Contoh, ini contoh ya, masalah ekonomi. Ya masalah ekonomi. Mungkin aku bilang ini mungkin ya, contoh ya. Ya. Mungkin bapak ini gini. Kita pinjam dulu uang sama Inang, mamanya contohnya, biar ada dulu modal. Istri, janganlah, kalau pinjam sama Inang nanti, kalau jumpa aku sama Inang, terusnya aku direpetinnya, terusnya aku dibilanginnya, terusnya.
Mananya kalian? Terus dia kalian minjam uang sama aku. Nah, istri pasti bermasalah, betul nggak? Suami pengen minjam sama mertua, sama mamanya. Istri nggak setuju. Kalau ini diteruskan, ini ngotot minjam, ini nggak setuju, konflik nggak? Ribut nggak? Ribut. Gimana solusinya? Maka masing-masing setiap kita ini, ya, yang hari ini suami istrinya ikut, kalau nggak ikut pasangan udah salah lah, kenapa nggak kuat? Lalu apa yang terjadi ketika konflik ini terjadi? Pak keluar. Maka masing-masing tanya Tuhan. Si bapak tanya Tuhan, si ibu tanya Tuhan, ini mana yang kami harus jalankan? Apa yang kami harus perbuat? Apa yang kami harus lakukan? Saya harus seperti apa? Dia harus seperti apa? Itu baru bisa menyelesaikan konflik, baru bisa rekonsiliasi. Tapi kalau masing-masing mempertahankan pendapatnya dan maunya, maka konflik ini akan terus melebar. Akan terus membentuk jurang yang lebar. Semakin hari semakin bertambah konflik. Lalu yang terjadi apa? Anak-anak akan melihat konflik. Anak-anak akan melihat konflik. Dan itu tidak akan sehat buat anak-anak selama ini. Waktu kita punya konflik, apa yang kita harus lakukan? Kita harus tanya Tuhan, apa yang kami harus perbuat? Apa yang kami harus kerjakan? Apa yang kami harus selesaikan? Kalau kamu ketemu konflik, anakmu bandel, nggak bisa diajari, nggak bisa diatur, itu bukan salah anakmu. Salahmu sebagai orang tua. Jadi jangan pernah ada orang tua di sini yang menyalahkan anaknya. Jangan ada orang tua yang menyalahkan. Kau ini nggak bisa dibilang kayak anak siapa, kok anak ulah. Kayak kau lah, nggak mungkin kayak orang lain. Jangan kau tanya kayak anak siapa kau ini. Jangan tanya itu pasti anakmu itu. Sifatnya pun sifatmunya itu, nggak mungkin sifat orang lain. Jadi kita itu ya sebagai orang tua, saya itu mengingatkan kita. Kita itu mengingatkan. Rekonsiliasi itu dimulai dari keluarga. Lalu sebagai suami saya harus seperti apa? Suami-suami harus mengasihi istri. Seperti mengasihi dirinya sendiri. Kalau saya cubit, bapak sakit nggak? Sakit kan? Sakit kan? Sakit kan? Sakit kan? Begitulah kalau bapak menyakiti istri bapak, bapak sakit sendiri. Aku memang cubitnya nggak main-main pak, serius. Ada istri bapak di sini. Nanti kalau ditanya bilang pendeta itu ini. Sakit nggak? Sakit. Waktu kita berlaku kasar kepada istri, kita sudah menyakiti diri kita sendiri. Waktu kita mengasihi pasangan kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Lalu hai istri-istri, tunduklah kepada suami di dalam segala sesuatu. Ih najis bu, ya najis aku tunduk sama dia bu. Ibu nggak tahu suamiku kenapa rupanya suamiku itu bu ngeri dia bu, ngeri kali pun, bukan ngeri sedap lagi ngeri kali pun. Biar ibu tahu bu tukang selingkuh suamiku, kita pun tukang selingkuh ya. Kita sering selingkuh loh sama Tuhan. Kita sering nggak percaya Tuhan, kita sering menduakan Tuhan, itu selingkuh nggak? Kita nggak percaya Tuhan selingkuh nggak? Selingkuh tuh. Tapi Tuhan ampuni kita. Oh beda bu, itu kan beda bu selingkuhnya. Ya sama-sama selingkuh. Terus suami saya bu suka mukuli saya bu, suka ini, suka ini, suka ini, suka ini. Suka apapun suamimu itu, udah suamimu. Satu-satunya jalan kau tunduk. Disitulah firman Tuhan akan dibantah. Firman Tuhan akan dibantah. Kita tunduk itu bukan karena kita bodoh. Kita tunduk itu bukan karena kita bego. Kita tunduk itu karena kita mau tunduk pada apa yang kita ikhlas. Waktu kita tunduk sama Tuhan, apa yang terjadi? Maka Allah di pihak kita. Waktu Allah di pihak kita, maka siapa lawan kita? Maka suami kita adalah urusan Tuhan, bukan urusannya kita. Yang berikutnya, anak-anak taat sama orang tua. Itu adalah pola dalam rumah tangga. Itu nggak bisa digeser. Mau kayak mana pun kau geser, nggak bisa tergeser. Seperti itulah pola kerajaan surga. Lalu rekonsiliasi seperti apa yang diperlukan? Bukan anak yang datang kepada orang tua, tapi orang tua dulu yang datang kepada anak. Ini pola yang harus diubah. Di karakter kita orang Toba, di karakter kita ya orang Indonesia. Orang tua merasa benar tidak perlu datang sama anak. Pada Malayaki berkata, hati bapak-bapak dulu kembali kepada anaknya. Baru hati anaknya bisa kembali kepada bapak. Jangan harap anakmu bisa berubah taat tunduk kepadamu, hormat kepadamu kalau engkau sendiri tidak pernah menghormati Tuhan. No so easy. Nggak segampang itu kan. Saya tutup. Ayat 1-3.
Ayat 8. Sebentar, sebelum masuk ke sini. Kalau kita nggak mau pilih rekonsiliasi tadi, maka Tuhan akan memukul bumi. Apa yang dipukul? Rumah tanggamu? Apa yang dipukul? Anakmu? Ekonomimu? Keadaanmu? Tubuhmu? Dan sakit? Dan lain sebagainya. Akan dipukul kalau kamu nggak mau rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi itu bukan pilihan tapi keputusan. Setiap orang yang sudah diperdamai dengan Kristus, dia harus memutuskan dirinya untuk menjadi pembawa rekonsiliasi dan menjadi orang yang suka berdamai. Yuk masuk ini. Baca 1 Petrus 3 ayat 8. Yuk baca sama-sama. 3 ya. Ini yang Tuhan mau. Hendaklah kamu seia sekata. Seia sekata yang semana? Seperasaan yang seperti apa? Perasaanku dan perasaan Bapak ini beda. Perasaan saya dengan perasaan Bapak beda. Perasaan saya dengan Bapak yang di sana itu beda. Perasaan kita tidak ada yang sama. Tapi waktu kita seia, sekata, seperasaan di dalam Kristus, maka kita akan mampu mengasihi orang lain, mengasihi kekurangan, mengasihi menerima orang lain seperti Kristus menerima kita. Lalu Amsal 18 ayat 19. Akibat dari tidak mau berrekonsiliasi, lihat nih, tadi bumi akan dipukul. Maaf ya, kalau hari ini kau sulit dalam segala hal, ekonomimu sulit, kau susah dapat pekerjaan, kau susah melakukan banyak hal. Hati-hati, apa kamu belum rekonsiliasi? Apakah hidupmu belum rekonsiliasi? Amsal 18 ayat 19. Kalau tidak mau rekonsiliasi, ini lihat nih. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Dengan orang yang nggak suka rekonsiliasi itu biasa suka bertengkar. Baru kemudian pintu hati kita ditutup dan dikunci seperti palang gapura. Tahu ya palang gapura ya? Ya palang gapura itu kalau orang nggak mau direkonsiliasi hidupnya itu hatinya itu seperti palang gapura. Tahu gapura ya? Gapura terus dia kayak dipalang gitu. Jadi nggak bisa keluar masuk. Lalu ya membuat Roh Kudus tidak bisa masuk bekerja di dalam dirinya, tidak ada kepekaan, penglihatan kita kabur terhadap hal-hal yang baik, pendengaran kita akan tumpul terhadap kebenaran, empati kita tidak ada terhadap orang-orang yang susah, yang ada adalah egosentris. Orang yang tidak mau rekonsiliasi akan menjadi orang yang egosentris. Pusatnya adalah dirinya, dan dirinya. Lalu kalau orang mau direkonsiliasi, apa yang terjadi? Amsal 16 ayat 7. Yuk, saya tutup. Udah aku tutup ini, tenang aja. Bapak tadi ya? Yuk, sama-sama baca 3 ya. Kalau Tuhan berkenan, artinya kita ini berteman sama Tuhan, rekonsiliasi sama Tuhan, Tuhan berkenan. Waktu Tuhan berkenan dan waktu kita rendah hati mau berdamai dengan orang, maka apa yang terjadi? Musuh orang itu, gini deh. Waktu kita mau berdamai, kadang-kadang bukan kita yang duluan datang, musuh kita itu datang menghampiri kita lebih dulu. Itu yang terjadi. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, saya geser. Saya punya satu customer yang dia ada beli satu produk di toko saya. Waktu dia beli produk ini, dia udah cek semua udah oke, udah bagus. Dia bawa itu produk, dia pergi. Kemudian 2 jam kemudian dia balik. Dia mau tukar produknya. Saya bilang, oh tempat kita udah nggak bisa tukar produk Kak, karena barangnya udah keluar, udah dicatat dan lain-lain, sistem udah nggak bisa lagi. Kok gitu ya kau ya, langganan pun sama kau, percuma kau dulu kau dari yang nggak punya kau toko kau yang kecil, kau entah pokoknya entah apa-apa lah dibilang. Ya pokoknya dihina-hina lah, dan aku udah terbiasa dihina. Nggak sih masa ada sama aku itu mau dihina-hina. Gak apa-apa lah, memang kan udah nggak perlu lagi kita yang di situ. Diam, aku tengoklah mukanya. Dalam hatiku itu sebenarnya pengen kali ketampar gitu. Dalam hati. Tapi kan nggak boleh. Kita kan membawa damai. Kulihat mukanya, tambah kulihat tambah laku kasihan. Tambah kulihat tambah belas kasihan. Oh Tuhan, oh ini bibirnya ciptaan Tuhan. Oh ini. Ya saya begitu. Saya melihat dia membayangkan dia adalah pribadi yang menjadi
kesukaan Tuhan, yang Tuhan sayangi, yang Tuhan kasihi. Lalu kalau gitu udahlah, nggak mau lagi belanja di tokomu ini. Ya Kak, maaf ya Kak ya, terima kasih. Karena aku menganut apa? Jawaban yang lemah lembut itu meledakkan kegeraman. Itu Amsal katakan. Jadi kalau orang ngamuk, aku cuma iya, maaf ya, sorry ya, iya, maaf ya, sorry ya, itu aja aku bilang. Jadi itu juga satu contoh buat kalian. Kalau suami istri bertengkar, kalau suaminya udah marah, iya Pak, maaf ya Pak, iya Pak, sorry ya Pak, iya Pak, nggak jadi banget itu. Kalau istri udah nggak ya maaf ya Mak, sorry ya Mak, ya maaf, reda, pasti reda. Pasti reda. Yang nggak bikin reda itu karena sama-sama kaunya salah, kau gara-gara kau ini semua. Nah itu yang bikin nggak bisa. Lalu kemudian pergilah dia. Aku pun udah terganggu lah hati kan. Gimana lah, kayak mana lah nanti dia, gimana lah dia ya. Namanya pendeta kan jualan itu kan harus hati hamba itu hamba. Aduh udah apalah cerita kayak mana lah hatinya kan. Ingat lagi ayat ya kan. Kalau barang ada sesuatu di hati saudaramu, kalau kamu mau persembahkan kalau ada hati saudaramu itu berdamai, kemana lah aku cari rumahnya pun aku nggak tahu kayak mana lah berdamai. Jadi aku berdoa sama Tuhan, aku mau berdamai. Apapun ceritanya aku mau berdamai sama dia Tuhan. Gimana lah caranya? Aku mau berdamai. Udahlah Tuhan, aku yang salah. Mungkin aku yang menjawabnya caranya salah Tuhan. Pokoknya nggak ada dia yang salah. Aku semua yang salah. Waktu udah seperti itu, seminggu kemudian, baru semalam nih kejadiannya masih panas. Fresh from oven. Masih panas ini cerita nih kesaksi. Datang dia. Aku lagi baca Alkitab. Salam Kak. Musuhku diperdamaikan. Ada Tuhan berkenan kepadaku. Musuhku diperdamaikan denganku. Aku bukan hanya terkaget-kaget, udah hampir terkencing-kencing aku mendengarkan dia ngomong sana. Yang garangnya kayak gitu. Salam Kak katanya. Shalom Kak, apa hari ini Kak? Apa cerita kita Kak? Aku bilang gitu. Ada cek rambut, ada ini. Dia belanja lebih dari yang sebelum-belumnya, banyaknya lebih banyak dan tidak komplain apapun. Ya, kalau sudah Tuhan perdamaikan musuh kita, siapa yang kepengen diperdamaikan dengan musuhnya? Berarti banyak musuh kalian. Berarti banyak musuh kita. Kalau banyak musuh kita hari ini kita mau